untuk kasus korupsi. Saya selain bekerja untuk PT Chevron Pacific Indonesia, saya juga ibu dari 5 anak. 2 remaja tanggung, 2 dalam usia sekolah dasar, dan yang paling kecil kini berusia 3 tahun. Yang tertua 13 tahun yang saat ini sedang melakukan pendaftaran masuk ke sekolah menengah atas. Dahulu saya pernah menjadi lulusan terbaik untuk SMA saya di Provinsi Riau dan beberapa kali pernah melakukan presentasi di forum internasional. Bersyukur saya pun pernah terpilih menjadi mahasiswa teladan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 97. Yang mulia, kekaguman kepada almarhum bapak saya yang pensiun dari PT Caltex Pacific Indonesia membuat saya tidak ragu-ragu untuk menentukan pilihan kepada Chevron yang dulu bernama Caltex sebagai pilihan tempat saya bekerja sejak 31 Desember tahun 97. Bekerja di Caltex telah memberikan almarhum bapak kesempatan untuk membesarkan kami, keempat anak-anaknya dengan layak, dan memberikan beliau banyak waktu untuk kembali ke Sidoarjo, kampung halamannya, dan Tambarawa, tempat ibunya dibesarkan, serta untuk berbagi kepada sanak keluarga di sana, memberikan hidup multidimensi dalam masa kecil saya. Karenanya, saya ingin sekali bekerja di tempat yang memberikan saya penghidupan yang baik dan memberikan masa yang cukup bagi saya dan keluarga, mengunjungi tempat almarhum bapak serta keluarga suami saya di Timur Jawa dan ke tempat keluarga besar ibu saya di Jawa Tengah. Saya memilih Chevron karena perusahaan ini memberikan itu semua, termasuk nilai integritas, kejujuran, dan kelayakan hidup, serta nilai-nilai kecintaan perusahaan terhadap lingkungan, serta perhatian akan pegawai serta penduduk sekitar, memantapkan saya berkarir di Chevron untuk berkarir tanpa celah. Kini sudah lebih dari 15 tahun saya bekerja untuk Chevron. Bagi saya, bekerja di Chevron adalah juga wujud pengabdian kepada bangsa Indonesia. Karena saya tahu produksi minyak yang diproduksi oleh Chevron adalah sekitar 40% dari produksi nasional. Bertahun bekerja di Chevron, semakin saya sadar tidak ada perusahaan yang begitu menjunjung tinggi perlindungan manusia dan lingkungan seperti Chevron. Begitu bangga melihat daerah operasi Chevron, di mana dipertahankan hutan-hutan tropis yang masih perawan, yang tidak bisa dilihat di bagian manapun di Provinsi Riau. Tidak hanya itu, setelah saya berkeluarga dan memiliki anak, bekerja adalah wujud pengabdian saya bagi anak-anak saya, agar mereka mendapat pendidikan yang baik dan kehidupan yang nyaman. Dalam kurun waktu 15,5 tahun ini, saya menjalankan tugas dari perusahaan sebaik-baiknya, mengikuti peraturan yang berlaku, membayar pajak dengan taat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas perusahaan, nilai-nilai budaya bangsa, dan agama yang saya adu. Syukur saya panjatkan kepada Yang Maha Pencipta bahwa saya mendapatkan kesempatan 2 kali ditugaskan di Amerika Serikat. Yang pertama sebagai bagian dari program pengembangan karir tahun 2005 hingga 2006 di Chevron Energy Technology Company, dan kemudian program penugasan kerja di Chevron Environmental Management Company hingga pertengahan tahun 2010. Saya bersyukur yang mulia karena saya bisa belajar mengadopsi teknologi dari luar negeri, bisa belajar tata kehidupan yang terkelola dengan baik, dan terlebih lagi karena saya bisa memperkenalkan anak-anak saya mengenai dunia lain, budaya lain, pengalaman lain untuk memperkaya hidup mereka, membuat hidup mereka melebihi multidimensi yang saya miliki pada waktu saya kecil dulu, tanpa meninggalkan kesederhanaan dan etika budaya bangsa Indonesia. Setelah kembali dari Amerika Serikat pada tanggal 1 Juni 2011,
Saya diangkat sebagai manajer head lingkungan Sumatera Operations di usia saya yang waktu itu masih 35 tahun. Dipilih melalui proses seleksi dari para pimpinan yang tergabung dalam People Development Committee atau PDC, tentunya bukan oleh saudara Kuku dan Widodo, bukan mereka, sebagaimana dakwaan. Dan saya diseleksi dengan kriteria yang ketat. Saya dipilih oleh para pimpinan untuk memimpin tim head lingkungan yang baru terbentuk di bawah manajer OEHS Sumatera untuk mengembangkan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi sebagai berikut. Tugas supervisi di bawah direksi atau arahan dari manajer OEHS atasan saya, melakukan pengawasan dan memiliki tanggung jawab kinerja para subject matter expert atau profesional di bidang lingkungan dengan total bawahan 12 orang. Memberikan mentoring dan pelatihan untuk profesional head baru dan pegawai magang head. Bila diminta, saya membantu memberikan tenaga ahli teknis lingkungan untuk memberikan dukungan terhadap implementasi proses lingkungan perusahaan, baik AMDAL, RKL-SPL, UPL, UPL, UKL, ataupun PROPER. Dan bila dibutuhkan, dan bila diminta menyediakan keahlian teknis dan saran kepada operasi di bidang teknologi lingkungan, menyediakan dukungan antar fungsional di tim head, dan menjaga hubungan eksternal dengan KLH, PLH, serta Chevron atau corporate. Ini suatu anugerah tersendiri buat saya, karena saya mencintai lingkungan hidup. Saya mencintai alam ini beserta isinya. Dengan jabatan ini, saya dan tim bisa melakukan kampanye perlindungan lingkungan kepada pegawai dan keluarga di lingkungan kami bekerja. Majelis Hakim yang mulia, saya, suami saya, yang juga bekerja untuk Chevron, dan anak-anak kami secara rutin mengunjungi pusat latihan gajah, dan kami ikut serta dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Riau melakukan upaya-upaya penyelamatan bagi gajah Sumatera yang semakin punah karena hutan mereka banyak yang digunakan untuk perkebunan liar. Anak-anak saya, mereka begitu mencintai jam malam untuk memastikan bahwa gajah yang sakit tetap bisa dirawat. Gajah-gajah itu yang melihat secara alami mendatangi camp kami di Duri ataupun ladang minyak Chevron yang masih memiliki hutan asli bagi mereka untuk bertahan hidup. Hal-hal yang saya lakukan dengan anak-anak saya tersebut saat ini adalah hal yang langka, karena saat ini saya tidak bisa berada di Sumatera, tidak saja untuk mendampingi anak-anak saya, namun juga tidak bisa untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan bagi lingkungan. Bagi saya, bekerja adalah beribadah, berdoa, dan meyakini bahwa hasil yang baik akan diraih dengan diawali niat yang baik. Bekerja sebagai manajer lingkungan pun saya awali dengan niat bahwa agar segala kegiatan yang dilakukan perusahaan selalu memberikan nilai-nilai yang positif bagi lingkungan, memberikan tempat hidup yang baik dan layak bagi siapapun nantinya yang akan menempati lahan bekas eksplorasi dan eksploitasi jika seandainya Chevron tidak lagi ada di negeri ini. Menciptakan kesadaran bagi anak-anak, bukan saja anak-anak saya, agar mereka tumbuh sebagai insan yang peduli akan lingkungan, sebagai insan yang menyadari bahwa Yang Maha Kuasa menitipkan bumi ini ke kita dari anak cucu kita. Bekerja bagi saya tidak untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Tidak saat saya masih hidup menghirup udara ini, namun setelah saya tidak ada lagi di dunia ini. Saya ingin anak-anak dan cucu saya hidup dengan baik. Karena itu juga saya bekerja dengan nilai-nilai integritas dan kearifan. Saya ingin saat saya tiada nanti, anak-anak saya tetap memiliki nilai integritas, yakin akan kearifan, serta tidak memiliki musuh karena ulah saya.
Karena itu yang mulia, tidak akan pernah saya ajarkan anak-anak kami untuk melalaikan tugas mereka. Bahkan anak kami yang paling kecil pun yang kami ajarkan untuk melakukan tugas-tugas kecil yang kami yakini akan berguna bagi dia nantinya. Tidak akan pernah pula kami mengajarkan anak-anak kami untuk mencuri, berbohong, dan hidup berfoya-foya. Setiap pengeluaran yang ada harus dipikirkan baik buruknya. Kami ajarkan mereka untuk menabung, dan kami bersyukur mereka bisa hidup dengan nyaman dengan apa yang kami miliki saat ini. Yang berharga bagi kami, bagi keluarga kami adalah cinta kasih, kearifan, pengertian, dan kebersamaan. Saat kasus biremediasi ini mulai mendera saya sejak 6 bulan setelah saya menjadi manajer lingkungan, anak-anak saya yang remaja sangat mudah mengerti bahwa semua ini adalah fitnah bagi ibunya. Dengan lantang anak saya yang tertua berbicara, kalau ibu saya korupsi, saya tidak hidup dengan uang jajan terbatas, dan tidak mungkin ibu saya lalai, karena di semua kesibukan, ibu selalu berikan waktu untuk kami. Yang mulia, sejak saya menjabat di Juni 2009, tidak satu pun laporan kuartalan terkait perizinan kegiatan biremediasi yang tidak tersampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Dan tidak pernah ada laporan yang dikembalikan oleh KLH. Begitu pula sepanjang sejarah biremediasi dilakukan. Tidak pernah ada laporan yang dikembalikan ataupun surat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya dan tim saya juga tetap membantu menjaga agar tidak ada pelanggaran apapun terhadap lingkungan sejak tim kami terbentuk 1 Juni 2011. Laporan pembersihan lahan yang berdasarkan Permen LH 33/2009 sebagaimana disebut jaksa dalam tuntutan, dan laporan perizinan kuartalan berdasarkan Kepmen LH 128/2003 dan izin biremediasi semua sudah secara reguler dilakukan oleh perusahaan. Semua laporan itu disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi HES di Sumatera atasan saya dan direview kembali di Jakarta sebelum disampaikan ke KLH. Data untuk laporan tersebut kami peroleh dari tim yang memiliki fasilitas dan proyek biremediasi, dan itu bukan dalam kewenangan saya dan tim saya, dan kami juga tidak berwenang melakukan koreksi akan data yang masuk. Bersyukur bahwa di tahun 2011 dan 2012 atas kerjasama yang baik dari semua pihak di perusahaan, PT Chevron Pacific Indonesia berhasil memperoleh predikat proper view dari Kementerian Lingkungan Hidup karena kinerja lingkungan yang baik. Hal ini juga membuktikan bahwa PT Chevron Pacific Indonesia taat di semua aspek lingkungan hidup, termasuk perizinan yang dibutuhkan untuk semua kegiatan yang dilakukan dalam mengelola lingkungan, termasuk bioremediasi. Yang mulia, terkait penanganan dalam kasus ini, saya ingin sekali mencurahkan